Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Sebelumnya kita mau minta maaf dulu nih, udah lama nggak nongol. Ya masing-masing ada kesibukan gitu, yang akhirnya bikin kita ya merindukan kalian lah intinya. Yang bener lu. Nah, untuk yang video sekarang nih, kita langsung mau review sebuah TWS yang sebenarnya sih udah lama keluarnya. Cuman banyak yang bilang bagus nih, banyak yang bilang TWS ini nih salah satu yang the best. Kita punya Sennheiser Momentum True Wireless 3. Akhirnya nih kita review nih TWS. Ya intinya sih kita pengen lihat aja apakah Sennheiser Momentum True Wireless 3 ini di harganya sekarang worth it atau enggak. Langsung aja. Saat video ini di-tag, harganya di toko official Sennheiser sih itu masih 4,599 ya, 4,6 lah. Cuman di toko yang lain itu rata-rata udah 3,4 gitu kok. Dan dalam boxnya dapat sepasang earbudsnya dengan case-nya, kabel USB A ke tipe C buat ngecharge, extra ear tips dapat 3 pasang, dan extra earphone dapat 2 pasang dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan yang pasti manual serta garansinya. Ini dia barangnya, Sennheiser Momentum True Wireless 3. Sebelumnya saya mau singgung nih bahwa saya pernah pakai yang Sennheiser Momentum True Wireless 1. Jadi agak-agak sedikit saya bandingin ya. Oke, memang itu yang pertama bukan yang versi kedua, dan saya nggak pernah nyobain yang kedua. Tapi ya masih sama-sama Sennheiser, dan kalau kita bilang masalah build-nya masih kerasa sama kok, masih kerasa dia kokoh. Tapi tetap ya, untuk Sennheiser Momentum True Wireless 3 ini dia bahannya plastik tapi ditutupin fabric atau kain gini. Ya pengalaman saya sih ini bakal bisa cepet kotor ya kalau kalian misalkan nggak pakai case lagi yang silikon gitu. Apalagi nih kalau kalian beli yang warnanya putih, karena memang selain warna graphite ini ada yang putih dan juga black. Untuk ukuran udah cukup portable, walaupun ya masih kerasa dia tuh kayak gemuk gitu ya, jadi kerasa bulky dikit lah. Nah kalau kita shake nggak ada bunyinya sama sekali, jadi udah aman banget untuk si earbudsnya di dalam. Dan kalau untuk tutup case-nya dia terbukanya udah lebar, saya nggak pernah ada masalah untuk mengambil atau memasukkan earbudsnya. Terus untuk tutup case-nya ini juga udah ada penahannya, jadi nggak gampang ketutup. Memang bener harus di push baru bisa ketutup. Untuk desain sendiri bentuknya masih sama ya, jadi dia kayak bentuk lonjong memanjang dan tebal gini. Di bagian atas ada logo Sennheiser. Cuman kalau port tipe C-nya itu sekarang ada di depan, kalau yang MTW1 tuh dia ada di belakang. Dan juga lampu indikatornya di depan juga. Dan kalau untuk earbudsnya sendiri, dia in-ear nih, dia bertipe kacang gini. Dan untuk bodinya ini tuh masih dia cukup tebal. Tapi untuk warnanya dia kayak two tone color gitu untuk yang graphite ini. Jadi untuk bagian luarnya itu berwarna silver dan bagian dalamnya berwarna hitam. Di bagian silvernya ini tuh untuk touch sensornya, dan juga ada lubang-lubang ini tuh sepertinya mikrofonnya. Dan di sini ada logo Sennheiser. Nah di bagian dalam ini di situ ada lampu indikator, magnet konektor, dan juga untuk in-ear sensornya. Kalau cerita sedikit untuk in-ear sensornya, dari pengalaman saya sih ketika saya pakai dan aktif, yang biasanya kan kalau kita buka si earbudsnya tuh akan langsung auto pause gitu, dan kita pasang di auto play. Ya ada kan tuh TWS yang untuk in-ear sensornya itu kurang bagus, jadi ketika kita lagi pakai earbudsnya dan kita ngunyah atau ketawa itu dia ke pause sendiri karena ngedetectnya dia tuh kayak kebuka. Kalau untuk Sennheiser ini yang MTW3 ini dari pengalaman saya nggak pernah ada masalah sih. Saya mau lagi ketawa, mau lagi ngunyah, tetap aja dia memang untuk earbuds ini harus dilepas dari telinga baru dia ke pause. Oh ya, untuk build sendiri udah kerasa kokoh kok untuk earbudsnya ini, dan juga untuk nozzle-nya dia itu berbentuk bulat. Berat per earbudsnya ini di 6 gram dan berat total dengan case-nya itu di 77 gram. Nah udah kelihatan ya di earbudsnya ini sudah menggunakan earphone gini, dan juga ada ekstra kan di boxnya tadi dapat gitu. Cuman kalau dari pengalaman saya pakai si earbudsnya ini tuh bisa nyaman sih setelah saya pakai lama. Cuman masalahnya walaupun saya ya pakai dengan earphone-nya ini tuh masih kerasa dia tuh gampang bergerak ketika saya udah kayak geleng-geleng atau lompat-lompat. Ya kalau hanya sekedar duduk atau rebahan masih oke kok, masih nempel. Ya cukup sayang aja sih karena dia udah IPX4 splashproof, jadi sebenarnya udah oke nih untuk dipakai olahraga. Tapi yang pasti memang balik lagi ke ukuran telinga kita masing-masing ya. Ya pastikan aja kalian pakai earphone dan ear tipsnya yang sesuai, baru kalian cobain deh kalau memang dia bisa bertahan telinga, bisa kok dipakai untuk olahraga. Dan juga dari pengalaman saya ketika saya pakai rebahan lama nih si earbudsnya, terus saya berdiri itu langsung kerasa kayak agak sakit di sekitar telinga. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena ya bentuk bodinya ini yang ya kerasa neken gitu ya pada saat lagi rebahan. Dan pastinya kalau kalian yang mau pakai ya tiduran sambil menghadap ke samping, nggak ya, karena bodinya ini masih keluar ke telinga, dan ketika kalian ya nempel ke bantal itu kerasa ketekan ke dalam telinga. Tapi setidaknya ketika kena bantal nih untuk si touch sensornya itu nggak akan langsung aktif ya. Jadi untuk sensitifnya berdasarkan pengalaman saya sih udah oke ya, bener-beneran harus kena jari. Dan juga dia udah responsif ketika saya memang 2 tap atau triple tap, itu dia langsung nerima perintahnya itu dengan benar aja gitu. Jarang banget saya salah, dan gampang banget deh untuk menggunakan touch sensornya. Adaptasinya gampang banget.
Dan udah lengkap juga, bisa play pause, next track, previous track, menaikkan volume, menurunkan volume, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan, mau mengaktifkan transparansi hearing atau mengganti mode ke ANC atau mau mengaktifkan voice assistant, udah bisa semua. Nggak sampai di situ untuk kontrolnya nih. Kalau kalian install aplikasinya Smart Control dan kalian bisa download di App Store atau Play Store, di situ kalian bisa custom hampir semuanya. Kenapa hampir? Karena untuk yang menerima, menolak, atau mengakhiri panggilan ini dia nggak bisa di custom gitu, nggak bisa diganti-ganti. Tapi untuk yang playback controlnya tadi bisa semua kalian utak-atik. Paling buat saya pribadi sih agak malas dengan TWS yang untuk menaikkan atau menurunkan volumenya ini harus ditahan untuk si touch sensornya. Karena kadang-kadang kalau lagi naikin berlebihan, kalau lagi nurunin kekurangan gitu, jadi terlalu kecil atau kegedean suaranya. Dan saya masih dapat pengalaman itu di Momentum True Wireless 3. Jadi ketika saya tahan volume tuh bukannya naik satu-satu tapi naik itu agak cepet gitu. Oke, kita lanjut ke aplikasinya deh. Selain bisa custom kontrolnya tadi, kalian bisa lihat baterai indikator untuk earbuds dan juga case-nya. Bisa lihat device apa aja yang connect dan pernah connect ke TWS-nya, mengaktifkan transparency mode dan memilih levelnya nih, ada low, mid, dan juga high. Ada equalizer-nya juga dan bisa aktifkan bass boost dan juga special EQ podcast. Yang pasti ada pengaturan untuk ANC-nya, terus ada sound setting yang bisa diaktifkan buat mengaktifkan setting kita saat masuk atau keluar dari zona yang kita atur. Terus ada fit test, jadi di sini juga untuk mengatur ya kayak volumenya cocoknya segimana nih untuk yang telinga kita. Nah, di bagian discover pastinya buat lihat berita-berita terbaru produk Sennheiser. Nah, kalau untuk di bagian setting di sini kalian bisa untuk update firmware-nya dan bisa mengatur banyak nih. Kalian bisa aktifin high resolution audionya, bisa untuk menonaktifkan si in-ear sensornya tadi yang auto pause-nya itu, atau kalian mau aktifkan auto power off-nya di sini juga bisa. Dan juga seperti reset factory. Ya, selama saya pakai untuk si aplikasi Smart Control ini nggak ada masalah ya. Jadi dia selalu terbuka dengan cepat, untuk connect ke TWS-nya juga gampang. Cuman biasa ya kalau dari pengalaman saya tuh pakai produk Sennheiser ya beberapa kali, pasti untuk update firmware-nya itu lambat, nggak tahu kenapa. Jadi kadang tuh memang harus ditinggal aja gitu, nggak bisa yang ditungguin bentar, nggak. Taruh aja HP-nya sama TWS-nya, biarin di-update sendiri. Oke. Sekarang kita ke koneksinya. Dia menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kodeks SBC, AAC, aptX, dan aptX adaptif. Untuk pairing, pada saat kalian keluarkan earbuds-nya dari case-nya, dia langsung auto on dan kalian harus tahan si kedua touch sensor di earbuds-nya. Terus dia akan lampu indikatornya ini dia berwarna biru gitu, menandakan dia siap untuk pairing dengan device kalian. Tinggal di search aja di device kalian. Kalau untuk single sudah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja, cuman dia nggak yang se-flawless itu ya. Tetap kalau kalian pakai cuma satu earbuds-nya, terus kalian keluarin yang keduanya, itu dia tetap harus nyalain dulu. Jadi kayak ada power on, baru dia akan connect dan mengikuti media yang kita mainkan. Untuk jarak kerasa agak kurang sih. Jadi memang ketika tanpa halangan sih ya masih sampai di 10 meter. Tapi ketika saya keluar dari kamar nih, saya tutup pintu, HP saya tinggal di kamar, kehalang tembok beton gitu. Kadang-kadang saya bisa jalan sampai 5-6 langkah kan kalau dengan Bluetooth 5.2 gitu. Cuman yang ini itu cuma 4 langkah dia udah langsung blep, hilang aja suaranya. Nggak sampai disconnect tapi hilang aja suaranya. Dan juga kalau dari pengalaman saya ketika saya balik lagi ke area dia sudah bisa ya connect lagi atau udah keluar lagi suaranya, itu suaranya kadang-kadang kayak menurun gitu kualitas suaranya. Tapi saya nggak bisa bilang ini semua HP juga ya atau semua MTW-nya, saya nggak tahu apakah yang kita aja cacat atau gimana. Tapi intinya kalau dari pengalaman saya seperti itu. Ya tinggal di disconnect terus saya connect ulang udah normal lagi kok. Jadi koneksi nggak ada masalah sih, selalu stabil, koneksinya juga lancar-lancar aja. Cuman itu aja kalau memang kalang tembok beton dikit tuh langsung bisa blep hilang aja suaranya gitu. Bahkan saya nggak jalan, cuman kalang bentar ya kayak 5 detik gitu, dia kayak udah nggak bisa connect lagi dan hilang aja suaranya. Nah, kalau untuk latency sendiri, ketika buat buka-buka social network doang dengan kodek aptX adaptifnya udah kerasa enak sih. Saya pakai di HP Android gitu, udah kerasa delaynya ini tipis banget, udah kerasa nyaman. Tapi kalau buat main game masih kerasa delay pastinya ya, nggak bisa yang tanpa delay. Tapi udah kerasa tipis banget kok. Jadi udah cukup nyaman untuk ya buat kalian main game seperti kayak PUBG gitu atau yang ya penting lah untuk suara tuh harus jangan sampai terlalu delay. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Jadi kerasa kadang-kadang tuh dia sampai ada yang ketutup gitu, tapi tetap bisa dipakai kok. Saya nggak akan jelasin terlalu detail ya karena ini ada 5 biji juga. Tapi intinya sih kalau yang untuk HS01 nih yang paling kerasa bassnya itu bumi. Dan juga kalau untuk midnya sayangnya dia tuh kerasa sedikit
Nah, kita ke active noise cancellingnya nih. Nggak yang bagus, tapi nggak yang jelek juga. Ya bisa dibilang nggak the best untuk di harganya. Karena kalau kita bicara ANC, tetap Sony sih masih number one. Kalau dibanding Sennheiser sama MTW3 ini juga, Sony masih lebih menang. Jadi waktu saya cobain itu saya jalan ke minimarket gitu. Suara kulkas memang dia ketutup, suara knalpot ya masih kerasa masuk, apalagi yang bising, suara orang ngobrol juga masih kerasa masuk. Tapi memang untuk suara-suara yang ya statis gitu itu udah cukup bagus sih dia tahan. Ya contohnya di kamar saya itu ada ya AC outdoor yang ribut gitu, itu cukup baik dia untuk penahannya. Walaupun ketika ada suara tongeret tuh langsung masuk banget sih kerasa. Tapi yang bikin Sennheiser Momentum True Wireless 3 ini oke itu di transparent hearingnya. Ya memang sih kalau kita bicara versus AirPods Pro 2 masih kalah ya, itu paling nomor satu lah untuk transparent hearingnya. Nah kalau dibandingkan Sony, saya masih lebih suka si Sennheiser MTW3 ini. Suara yang masuk tuh udah kerasa natural, udah nggak robotik ya, jadi udah kerasa enak aja gitu, beneran kita pakai sambil ngobrol tuh oke. Walaupun nggak kayak AirPods Pro yang udah kayak nggak pakai earbuds, ini tuh masih kerasa ada dan juga pressure-nya masih ada, tapi tetap untuk aware dan juga dipakai ngobrol ini tuh enak. Dan juga tetap lah ya, ketika volume musik yang kalian dengerin itu di volume 30%, 40%, ya suara luar ini udah agak ketutup. Dan memang kerasa untuk suara sekitar ini tuh di-emphasize gitu ya, ketika saya lagi jalan, transparent mode-nya lagi nyala, rambut saya kegesek ke earbuds-nya ini tuh langsung kerasa gitu, kes, 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 ada kayak gitu. So ANC standar untuk di harganya, tapi transparent mode-nya one of the best. Kita lihat aja deh untuk ANC dan transparent mode testnya. Nah, untuk baterainya sendiri, Sennheiser MTW3 ini per earbudsnya ada 77 mAh. Diklaim playtime-nya 7 jam. Waktu saya cobain, volumenya itu di 80%-an saya standarnya. Terus kodeknya saya selalu pakai aptX adaptif. Dan juga ANC-nya selalu aktif. Dan sempat saya pakai nelpon 20 menit gitu. Itu saya nggak dapat sesuai klaimnya sih, tapi nggak jauh kok. Saya dapatnya di 6 jam. Jadi kalau kita pakai dengan yang ANC off atau nggak pakai nelpon juga, ya mungkin masih bisa dapat sih di 7 jamnya. Nah, kalau buat ngecas earbudsnya, diklaimnya 1,5 jam. Bohong. Cuman sejam. Udah penuh coy. Dari 0%. Dari bener-bener mati ke 100%. Dan kalau untuk case-nya ada 850 mAh sekitar itu untuk baterainya. Dan kalau untuk ngecasnya sama sih dengan sejam doang. Dia udah penuh juga. Dari 0. Dan tambahan untuk Sennheiser Momentum True Wireless 3 ini udah bisa wireless charging. Jadi kalian tinggal taruh aja, langsung ngecas. Nah, mau cerita dikit nih, seperti saya bilang tadi, saya dulu punya Momentum True Wireless yang versi pertama itu ada kasus untuk baterainya. Jadi ketika ditaruh doang TWS yang nggak dipakai itu kayak ke drain aja baterainya yang di case-nya tuh. Jadi hampir tiap hari saya harus ngecas kalau memang saya sering-sering pakai. Dan kalau saya lagi nggak sering pakai, tetap aja 2-3 hari kemudian udah harus dicas lagi, karena keabis aja gitu, kayak ketarik sendiri sama si earbuds-nya dan akhirnya cepet habis baterai di case-nya. Nah, waktu saya cobain si Momentum True Wireless 3 ini, saya perhatiin juga kan nih, jangan-jangan masih ada problem yang sama nih. Karena memang saya dengar ya untuk yang MTW versi pertama tuh beberapa orang sama kasusnya kayak gitu. Dan setelah beberapa lama saya pakai nih, seminggu lebih nih untuk si MTW3 ini. No problem kok, baterainya memang kerasa lebih kuat dan lebih stabil aja gitu, nggak yang langsung ke drain tiba-tiba tanpa sebab. Tapi memang kalau lagi dipakai sering-sering ya bakal lebih cepat habis, dan kalau lagi disimpan masih awet-awet aja baterainya. So buat saya yang dulu punya pengalaman kurang enak dengan baterai MTW1, di MTW3 ini udah mantep kok. Nice. Cek 1 2 3, 1 2 3. Ini adalah hasil tes mikrofon dari Sennheiser Momentum True Wireless 3. Jadi setiap earbuds itu ada 3 mikrofon dan kalian langsung mendengarkan hasilnya seperti ini. Tapi ini masih dalam keadaan hening ya. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3, 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Sennheiser Momentum True Wireless 3 dalam keadaan ramai nih. Jadi kita pakai speaker untuk background jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah suara saya masih jelas terdengarnya atau enggak? Atau ya udah ketutup gitu sama suara background ini. Cek 1 2 3, 1 2 3.
Oke, tadi kalian udah dengerin untuk hasil tes mikrofonnya. Pada saat suasana hening, suara saya bisa jelas terdengar ya, udah kerasa ya ke depan aja gitu, nggak yang kerasa jauh suaranya. Dan cukup natural ya, jadi nggak yang robotik. Cuma nih pada saat lagi suasana ramai itu kerasa untuk suara sekitar ini tuh kayak masih berusaha masuk. Ya memang sih dia tuh tetap suara saya masih bisa terdengar, cuman sayangnya suara sekitar ini ya agak mengganggu aja gitu. Jadi saya tetap nggak menyarankan untuk dipakai di suasana ramai. Nah, itu hanya recording ke HP aja. Waktu saya cobain nelfon si Bro Alit, dia bilang suaranya udah enak kok. Bahkan ini ya mirip-mirip kayak pakai mikrofon HP langsung gitu, walaupun tidak sebagus itu. Cuman suara saya tuh udah kerasa jelas banget, udah clear. Tapi tetap ketika memang saya make noise gitu, saya pukul-pukul meja atau kayak gimana, dia bilang ya memang masih kerasa masuk banget. So untuk mikrofon ya masih cukup-cukup aja sih, walaupun nggak yang di level harganya juga. Oke. Untuk dynamic drivernya berukuran 7 mm, frekuensi respon 5 Hz sampai 21 kHz. Ya kalau kita ngomongin suara, Sennheiser ya. Oke, kita bahas satu-satu deh. Kalau kita lihat dari power volume dulu, saya bisa bilang sih dia yang cukup baik, walaupun memang nggak yang banget-banget. Jadi buat kalian yang senang dengan volumenya ini harus gede-gede, nggak dapet nih untuk si MTW3 ini. Saya udah cobain yang fitting test tadi, saya agak naikin walaupun saya nggak berani naikin banget. Tetap untuk standarnya saya itu di 80% baru saya nyaman. Tapi nyaman di sini dalam arti enak. Nah, satu hal yang paling kerasa langsung beda kalau kita bandingkan misalkan dari Momentum True Wireless yang pertama nih adalah bagian low-nya atau bass-nya. Yang MTW pertama tuh kan kerasa kayak kosong aja gitu, kayak hampa untuk bagian bassnya. Kalau ini tuh nggak, masih bisa kerasa impact, masih kerasa ada dentuman, kerasa bassnya ini juga bagus, dia kerasa bulat. Tapi untuk powernya dia nggak bisa yang boom banget. Buat kalian yang senang untuk bassnya ini tuh ya kerasa aja gitu untuk powernya, ngerasa nyelimutin, ini enggak. Tapi setidaknya kalau untuk bagian bassnya ini, untuk kontrolnya ini udah oke ya. Bahkan kalau kita misalkan bandingkan dari ATH TWX9 nih, lebih enak nih untuk si Sennheiser MTW3 ini. Karena ketika memang kita lagu-lagu elektronik, kerasa untuk bagian bassnya si ATH TWX9 itu lebih kerasa keluar aja gitu dan lebih kerasa ya elektronik. Tapi misalkan kalian dengerin lagu band, ini tuh lebih enak rasa. Misalkan kalian dengerin yang double pedal gitu, atau saya cobain dengerin lagu-lagu ya sekedar kayak Blink gitu atau Green Day, itu udah kerasa enak banget. Tapi perlu saya singgung ya di sini bahwa ini yang saya ngomongin sekarang adalah teknisnya, bukan tuningnya. Tapi nih ada sedikit perdebatan di Bongkar Bro di sini nih. Jadi kita tuh kan ada Bro Alit, dia suka yang bass gitu, bisa bilang bass head. Buat saya lebih seneng yang vokalnya ini lebih kerasa enak, nyari detail, nyari clarity gitu. Buat saya ini bassnya udah kerasa sedikit naik, tapi kalau buat Bro Alit ini tuh bassnya masih kurang. Jadi intinya buat Bro Alit ketika dia dengerin lagu EDM, dia merasa kayak aduh ini masih kurang banget gitu ya. Apalagi MTW yang pertama ya, ini yang ketiga aja dia bilang masih kerasa kurang, walaupun nggak yang kosong banget. Nah kalau buat saya udah cukup-cukup aja sih, jadi udah kerasa ya bisa keluar aja untuk bassnya, powernya juga udah bisa dapet, dentumannya dapet. Cuman sayangnya memang kalau kita bicara untuk sub bassnya masih kerasa kurang sih untuk rumblingnya ini. Jadi ya tipis banget bahkan buat saya. Jadi ada lagu yang memang saya pengen rumblingnya ini keluar ber gitu, ini cuma kayak ber, udah aja hilang gitu kayak nyapa doang terus pergi. Tapi sekali lagi kalau kita ngomongin detail di bagian low udah kerasa enak kok. Per layernya itu kayak udah makin kerasa gitu bassnya. Jadi nggak yang cuman dung 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 aja gitu. Jadi dung 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 itu udah kerasa enak banget untuk MTW3 ini. Dan juga ketika di volume besar dia nggak kerasa pecah ya, tetap ya bulat aja gitu untuk bassnya, tetap rapih. Tapi cukuplah kalau untuk bagian bass ya. Kalau kita bicara untuk midnya, ini mantep banget. Udah kerasa intimate, udah kerasa maju. Jadi dengerin lagu tuh kayak ya di depan kita ada kayak bandnya sedang main gitu tuh udah kerasa mirip seperti itu. Udah kerasa enak banget, nggak yang suaranya tiba-tiba kayak di ujung atau jauh ke belakang gitu, enggak. Dan udah rapih banget. Nah contohnya kalau misalkan kalian lagi dengerin lagu band nih, kadang-kadang ada kan yang bikin suara drum misalkan jadi kayak maju banget ke depan, atau suara gitar yang kurang ya jadi kerasa kayak distorsi atau kayak gimana gitu, atau kerasa gaung. Ini tuh enggak, ini enak banget untuk vokalnya, clarity-nya udah enak banget, detailnya juga udah bisa keluar dari setiap instrumen gitu. Ketika dengerin lagu yang pakai biola tuh ya nikmat aja gitu. Buat yang suka jazz, klasikal, ini cocok sih untuk Momentum True Wireless 3 ini. Tapi jangan salah, untuk suara vokal mau laki-laki atau perempuan juga saya nggak pernah ada masalah, nggak pernah yang tiba-tiba kayak kerasa vokalnya ini berlebihan atau kerasa kekurang gitu. Tetap dia di porsinya masing-masing, dan suara instrumen ini dia nggak akan ganggu aja gitu, detailnya dia bisa keluar sendiri.
Ya kerasa sih untuk MTW3 ini dia benar-benar ngejar kayak ya sound signature-nya Sennheiser dengan clarity-nya yang kalian bisa nikmatin gitu kan, mau pakai di genre mana untuk suara mid-nya itu dia nggak pernah yang ya lemah aja gitu, selalu kerasa dia punya power, dia selalu kerasa enak, selalu kerasa di depan dengan porsinya ini yang pas, nggak berlebihan juga. Dan juga ketika saya lagi dengerin lagu yang misalkan ada suara vokalnya ini kayak dia lagi di on stage nyanyi gitu live misalkan, kadang-kadang kan ada suara yang ya pantulan ke belakangnya ini tuh masih kerasa masuk dan itu kayak maksa jadi kerasa kayak lebih gede aja gitu volumenya. Cuman kalau untuk Sennheiser Momentum True Wireless 3 ini tuh lebih kerasa natural sih, jadi lebih enak aja. Ya bisa saya bilang kalau untuk bagian midnya ini tuh lebih enak dari ATH TWX9 dan juga Sony WF-XM4. Nah sekarang kalau untuk bagian treble-nya, ya simpel aja deh, si Bro Alit yang suka bass head tapi dia lagi seneng lagu-lagu metalcore gitu, dia suka banget, bahkan sempat dibawa pulang nih TWS sama dia. Intinya ketika saya cobain juga sih memang untuk lagu-lagu yang ya rock kayak gitu dan juga jazz, ini tuh enak banget untuk bagian high-nya ini, dia bisa terjaga rapi, dia sesuai porsinya, dia nggak pernah yang berlebihan, nggak kerasa pedes, udah kerasa lepas, udah kerasa ngecringnya, pokoknya enak banget dah. Tapi nih waktu saya pertama pakai, waktu itu saya lagi dengerin lagu jazz gitu, kerasa untuk si bagian treble nih kok kayak ada yang ya kurang aja gitu di bagian detail treble-nya. Ternyata bukan kurang sih. Jadi kalau kita lanjut nih ke bagian sound imaging. Ya untuk sound imaging-nya sendiri ini dia memang yang untuk di harganya agak kurang ya. Contohnya aja ya kita bandingkan ke ATH TWX9 yang luar biasa sih untuk sound imaging-nya. Nah, jadi ini tuh kerasa bukan detailnya yang kurang, tapi karena dia kerasa kayak ada yang numpuk, itu jadi ya kerasa nggak kepisah gitu dan akhirnya kayak saya pikir hilang, ternyata detailnya ini tetap ada, cuman ya kegabung-gabung, ketumpuk-tumpuk, akhirnya kayak yang ya kurang memuaskan aja sih. Tapi selain itu kalau kita bicara untuk porsi masing-masing dari ya ada low, mid, dan high-nya ini udah bagus kok, jadi nggak akan saling yang bertubrukan juga ketika lagi ada suara instrumen yang masuk banyak secara bersamaan. Tapi tetap nih kalau kita bicara untuk soundstage, udah kerasa luas, tapi nggak bisa yang kerasa megah banget untuk si Momentum True Wireless 3 ini. Buat saya masih lebih megang si ATH TWX9. Bukan karena yang dia lebih kerasa luas sih, karena dengan ya sound imaging juga yang membantu, jadi kerasa lebih enak aja gitu untuk porsinya tuh kerasa untuk penempatannya. Ya bisa dibilang untuk width dan depth-nya tuh lebih nyaman aja dibandingkan ini yang masih kerasa yang nggak bisa serapih itu. Tapi memang ya kalau untuk suara baik lagi dari selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it, oh. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky. When I'm on the other side. Oke, tadi kalau udah dengerin untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si TWS-nya. Dan kesimpulannya nih, untuk Sennheiser Momentum True Wireless 3, kalau dibilang sebagai the best TWS untuk di sound-nya, enggak sih. Karena dia memang menang untuk di bagian mid dan treble nih kalau kita bandingkan di level-level harganya. Cuman kalau kita bicara yang lebih cocok masuk di semua genre itu di ATH TWX9. Kalau Sony menurut saya sih saya masih lebih suka Sennheiser ini ya, karena lebih kerasa enak aja untuk detail dan clarity-nya masih bisa lebih keluar. Walaupun Sony masih menang sedikit untuk di bagian powernya. Tapi misalkan saya lagi dengerin lagu EDM gitu, nah ini tuh memang kerasa kayak ada yang kurang. Bahkan udah saya naikin kok untuk bass boost-nya di aplikasinya, tapi tetap aja kayak ada yang sedikit kurang aja gitu, nggak bisa yang kerasa keluar semua. Walaupun memang ketika ke lagu-lagu yang band yang beneran pakai drum bukan yang elektronik, itu kerasa lebih nikmat sih. Jadi dengerin lagu-lagu old school tuh lebih nyaman aja. Tapi ATH TWX9 sekali lagi saya nggak ada worry ketika ganti genre terus kok jadi gini, nggak, itu lebih masuk aja, lebih enak aja. So the best bukan, tapi buat kalian yang memang misalkan seneng jazz,
klasikal, punk rock atau ya metalcore, atau saya juga dengerin lagu-lagu ya pop Jepang gitu, ini enak banget sih. Ya pastikan aja kalian sesuaikan lagi sama kebutuhan kalian, dan buat kalian yang tertarik, linknya akan kita sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang senang dengan konten-konten seperti ini, bisa nih di subscribe biar kita makin semangat lagi bikin video-video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!